Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Waodemati dengan NIM 2201101017. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengenalan dasar-dasar dari MATLAB. Langsung saja kita masuk ke penjelasannya. Jadi yang pertama itu ada pengertian dari MATLAB. MATLAB atau Matrix Laboratory adalah bahasa pemrograman tingkat tinggi yang didedikasikan untuk komputasi numerik, pemrograman, dan visualisasi. Fungsi utama dari MATLAB adalah untuk melakukan analisis data, pengembangan algoritma, dan membuat model dan aplikasi. MATLAB mengungguli plot pencar atau bahasa pemrograman tradisional. Variabel elemen standar MATLAB menggunakan konsep array yang tidak memerlukan proses deklarasi. Kemudian selanjutnya, pengenalan dari MATLAB. Ada tiga bagian utama yang perlu diperhatikan dalam pemrograman dengan menggunakan aplikasi MATLAB, yaitu yang pertama ada Command Windows, kemudian yang kedua ada WASCAP, kemudian yang ketiga itu editor. Command Windows itu adalah merupakan bagian untuk memasukkan perintah-perintah pemrograman dalam MATLAB, baik membuat atau menyimpan nilai suatu variabel, hingga menjalankan fungsi-fungsi pemrograman lainnya. Kemudian WASCAP. WASCAP itu merupakan bagian di mana nilai dan variabel yang telah diprogram pada command Windows maupun editor disimpan, sehingga variabel yang menyimpan suatu nilai akan tersimpan dan dapat dilihat pada WASCAP. Kemudian yang ketiga itu adalah editor. Editor merupakan bagian script untuk melakukan pemrograman yang mana program-program yang akan dieksekusi akan dibuat secara runtutan dalam satu file script. File script dalam MATLAB merupakan file dengan format M-file. Kemudian ada pemrograman MATLAB dalam teknik kendali. Jadi yang pertama itu perintah fungsi dasar pemrograman MATLAB. Ada banyak perintah-perintah dan fungsi program yang bisa digunakan dalam pemrograman MATLAB, baik dari operasi matematis, matriks, hingga melakukan plotting. Jadi ada tiga yang akan dijelaskan. Jadi yang pertama itu ada komentar, kemudian tanda titik koma, kemudian yang ketiga operator matematika dan matriks. Komentar itu seperti bahasa pemrograman lainnya, dalam bahasa MATLAB juga dapat menjadikan suatu baris program menjadi suatu komentar, yaitu dengan menggunakan karakter persen. Kemudian tanda titik koma. Tanda titik koma dalam bahasa MATLAB memiliki fungsi untuk tetap menjalankan baris program yang dibuat, namun outputnya tidak ditampilkan pada command Windows dan hanya menyimpan nilainya ke dalam WASCAP saja. Kemudian pada operator matematika dan matriks. Dalam bahasa MATLAB, penulisan suatu variabel yang menyimpan nilai bisa dibuat dengan mudah. Misalnya, nilai variabel strip A sama dengan nilai strip A. Kemudian selanjutnya itu adalah tabel operator aritmatika. Operator aritmatika dan fungsi matriks yang umum digunakan dalam pemrograman MATLAB itu yang pertama ada operator disebut keterangan, kemudian pangkat, kemudian perkalian, pembagian, penjumlahan, pengurangan, in dalam kurung A itu atau disebut inverse matrix A, kemudian A plus atau transform matriks A, kemudian A tambah B atau penjumlahan matriks A dan B, kemudian A kurang B, pengurangan matriks A dan B, A kali B, perkalian matriks A dan B, long atau menyatakan logaritma berbasis E, kemudian long 10 atau menyatakan logaritma berbasis 10, kemudian long 2 menyatakan logaritma berbasis 2, kemudian EXP dalam kurung X itu menyatakan bilangan natural E atau pangkat X. Kemudian sin itu menyatakan nilai sinus dalam radian. Kemudian sin itu untuk menyatakan nilai sinus
dari derajat atau dalam derajat. Kemudian SQRT itu untuk menyatakan akar dari suatu nilai. Kemudian selanjutnya itu adalah fungsi ALI dalam MATLAB. Eh, Dalam teori sistem teknik kendali, terdapat suatu fungsi yang disebut sebagai fungsi Ali transport atau Gaussian yang sering digunakan untuk menggambarkan hubungan input-output dari suatu komponen atau sistem yang dapat digambarkan dengan persamaan linear, waktu invarian, dan diferensial dari waktu ke waktu. Persamaan linear, waktu invarian, dan diferensial dari suatu sistem didefinisikan sebagai rasio atau dibandingkan dengan transformasi Laplace. Dari output atau fungsi respon terdapat transformasi Laplace dari input atau fungsi penggerak dengan mengasumsikan bahwa semua kondisi awal adalah nol. Kemudian di sini ada latihan 1. Yang pertama itu diketahui A sama dengan 5, B sama dengan 10, dan C sama dengan 8. Kemudian tentukan hasil dari A pangkat 2 tambah B long 2C dengan program MATLAB. Kemudian soal yang kedua yaitu diketahui matriks A sama dengan 1, 2, 2, 2. Dengan B sama dengan 10, 7, 2, 0. Maka tentukan nilai dari matriks C dengan program MATLAB jika matriks C bernilai C sama dengan A tambah BT pangkat minus 7. Kemudian contoh soal 2 itu diketahui suatu fungsi alimen yaitu T dalam kurung S sama dengan 3 per 3S pangkat 3 tambah 3 per 2S tambah 13. Jika pembilang adalah 6 dan penyebut adalah den, maka buatlah fungsi Ali tersebut dengan fungsi TF atau 6 den dan komen Windows MATLAB. Kemudian diketahui suatu fungsi Ali berorder 4 yaitu U sama dengan XY per YS pangkat 4 tambah ZS tambah XYZ. Jika nilai X sama dengan 2, Y sama dengan 3, X sama dengan 5, maka tentukan persamaan fungsi Ali tersebut dalam program MATLAB pada M-file. Baik, di sini kita langsung saja masuk ke Baik, di sini saya akan menjelaskan contoh soal dari latihan 1. Soalnya yang pertama, diketahui A sama dengan 5, B sama dengan 10, C sama dengan 8. Tentukan hasil dari A kuadrat tambah B long 2C dengan program MATLAB. Kemudian soal yang kedua yaitu diketahui matriks A sama dengan 1, 3, 2, 2, dan B sama dengan 10, 7, 2, 6. Maka tentukanlah nilai dari matriks C dengan program MATLAB jika matriks C bernilai C sama dengan dalam kurung A tambah BT tutup kurung pangkat minus 1. Jadi yang pertama-tama langkah yang pertama itu menyelesaikan soal tadi. Yang pertama itu kita berikan nilai A, nilai dari A, B, dan C. Kita tulis saja A sama dengan 5, B sama dengan 10, C sama dengan 8, itu untuk mendefinisikan nilai dari A, B, dan C. Kemudian menghitung A kuadrat tambah B. Itu untuk kita tuliskan fungsinya sum strip AB sama dengan A kuadrat tambah B. Itu untuk menghitung kuadrat dari A ditambah dengan B. Kemudian menghitung akar kuadrat dari sum strip AB. Dengan kita menulis fungsinya,
yaitu SQRT strip sum strip AB sama dengan SQRT dalam kurung sum strip AB tutup kurung, yaitu untuk menghitung akar kuadrat dari hasil A kuadrat tambah B. Kemudian menghitung long berbasis 2 dari C dengan fungsi long 2 strip C sama dengan long 2 dalam kurung C tutup kurung, yaitu untuk menghitung logaritma berbasis 2 dari C. Kemudian mengalihkan SQRT strip sum strip AB dengan long 2 strip C dengan fungsi resol sama dengan SQRT strip sum strip AB dikali dengan long 2 strip C, yaitu mengalihkan hasil akar kuadrat dengan logaritma berbasis 2. Kemudian yang terakhir yaitu untuk menampilkan hasil dengan fungsi dis dalam kurung resol untuk menampilkan hasil akhir dari perhitungan. Jadi langsung saja kita run. Kita tunggu sebentar. Oke, di sini sudah keluar nilai di comment Windows. Jadi nilainya itu adalah 17,7482. Kemudian di workscape-nya dengan nama itu tadi A, B, C, long 2, strip C, result, SQRT, sum, kemudian sum AB. Dengan value-nya itu A, B, C 5, 10, 8 dengan size 1 kali 1 dengan kelas double. Kemudian long 2 strip C dengan value-nya 3 dengan size-nya 1 kali 1 dengan kelasnya double. Kemudian result-nya itu dengan nilai 17,7482 dengan size 1 kali 1 dengan kelasnya double. Kemudian SQRT-nya strip sum itu dengan value-nya 5,9161 dengan size-nya itu 1 kali 1 dengan kelasnya double. Kemudian sum strip AB dengan value-nya itu 35 dengan size-nya itu 1 kali 1 dengan kelas double. Kemudian kita masuk ke soal kedua penjelasannya. Di situ kita tulis saja kita pertama-tama itu kita definisikan matriks A dan B. Kita tulis itu A sama dengan elemen nilai A nilai 1, 2, koma, 3, 2, tutup elemen. Itu untuk matriks A dengan didefinisikan sebagai matriks 2 kali 2 dengan elemen 1, 2, 3, 2. Kemudian B sama dengan elemen dengan nilai 10, 2,70 tutup elemen. Itu dengan mendefinisikan matriks B sebagai matriks 2 kali 2. Kemudian langkah selanjutnya itu lakukan transposisi pada matriks B dengan kita menuliskan fungsi B strip T sama dengan B tanda petik 1. Itu untuk matriks B ditransposisikan. B strip 1 adalah itu sebagai transpos dari B sehingga baris menjadi kolom dan sebaliknya. Kemudian langkah selanjutnya itu kita menjumlahkan matriks A dengan transposisi matriks B dengan menggunakan fungsi sum strip matriks sama dengan A tambah B strip T. Itu untuk menjumlahkan matriks A dengan B strip T atau transpos dari B yang hasilnya itu disimpan dalam sum strip matriks. Kemudian langkah selanjutnya itu kita menghitung inverse dari matriks hasil penjumlahan dengan kita menuliskan C sama dengan fungsi dari inverse dalam kurung sum strip matriks tutup kurung. Itu untuk menghitung inverse dari matriks sum strip matriks hasil yang disimpan dalam C. Kemudian untuk menampilkan hasil itu kita menggunakan fungsi diff dalam kurung tanda petik 1 matriks C sama dengan koma tanda petik 1 tutup kurung. Itu untuk menampilkan teks matriks C sama dengan koma 2
uh, tanda petik 1 itu di layar. Kemudian this dalam kurung C, tutup kurung, itu untuk menampilkan matriks C yang merupakan inverse dari sum uh, strip matriks di layar. Langsung saja kita run-nya. Run. Oke, di sini sudah keluar nilainya di command Windows, yaitu matriks C dengan nilai adalah uh, min 0,0870, 0,2174, 0,3913, minus 0,4783. Itu adalah matriks dengan 2 kali 2. Kemudian kalau di workscape-nya itu ada A dengan nama A, B, B strip T, C, kemudian nilai value dari AB yaitu elemen nilai A 1, 2, 3, 2, tutup elemen dengan size 2 kali 2 dengan close double. Kemudian B itu dengan elemen nilai 10,2, 7,0 tutup elemen dengan size 2 kali 2 dan close double. Kemudian B strip T dengan elemen nilai 10,7, 2,0 dengan size 2 kali 2 dan close double. Kemudian C dengan elemen nilai minus 0,0870,0 dengan size 2 kali 2 dan close double. Kemudian kita lanjut ke contoh latihan 2 dengan soal 1. Soalnya itu adalah diketahui suatu fungsi alih yaitu T dalam kurung S sama dengan 3 per 3S pangkat 3 tambah 3 per 2 S tambah 13. Jika pembilang adalah 6 dan penyebut adalah den, maka buatlah fungsi alih tersebut dengan fungsi TF dalam kurung 6 den pada command Windows MATLAB. Jadi langkah yang pertama itu adalah kita lakukan atau definisikan dulu terlebih dahulu nilai dari koefisien pembilang dari fungsi alih, yaitu dengan fungsi kita tulis itu 6 sama dengan elemen nilai dari 3 tutup elemen. Kemudian yang kedua itu kita mendefinisikan koefisien penyebut dari fungsi alih dengan kita tulis itu den sama dengan elemen nilai 3,3, 0,13 tutup elemen. Kemudian yang ketiga itu kita membuat fungsi alih dengan menggunakan koefisien pembilang dan penyebut. Kita tulis T sama dengan TF dalam kurung 6, den tutup kurung. Kemudian yang terakhir kita menampilkan fungsi alih yang telah dibuat di command Windows dengan fungsi this dalam kurung T. Langsung saja kita run. Oke. Di sini di command Windows itu TF with properties itu numbernya itu kurung awal, buka kurung elemen, nilai 0,0003, tutup elemen, tutup kurung awal. Kemudian denominator itu buka kurung awal dengan nilai elemen 33013, tutup elemen, tutup kurung awal. Kemudian variabelnya itu S, kemudian I nilainya itu elemen dengan nilai 0, kemudian input nilainya itu juga 0,
kemudian output delay-nya juga 0, kemudian input name-nya itu kurung kurawal tanda petik 1, kemudian tutup kurung kurawal. Kemudian input unitnya itu buka kurung kurawal, tanda petik tutup kurung kurawal. Kemudian input grupnya itu di dalam elemen 1x1 struct tutup elemen. Kemudian output name-nya itu buka kurung kurawal, tanda petik 1 tutup kurung kurawal. Kemudian output name-nya, output unitnya juga sama. Kemudian output grupnya itu elemen 1x1 struct. Kemudian node-nya itu buka elemen dengan 0,0x1 string, tutup elemen. Kemudian user date-nya itu buka elemen, tutup elemen. Kemudian name-nya itu tanda petik 1, kemudian itu TS-nya itu elemen dengan nilai 0. Kemudian time unitnya itu tanda petik dengan second. Kemudian sampling grade-nya itu buka kurung elemen dengan nilai 1x1 struct, tutup elemen. Kemudian kalau di wordscape-nya itu kalau di wordscape-nya itu name-nya itu ada A, B strip T, kemudian C, kemudian T. Maaf salah. Jadi kalau di wordscape-nya itu ada T dengan name T, kemudian dengan den-nya itu dengan value-nya itu elemen dengan nilai 3,3,0,13, tutup elemen. Dengan size-nya itu 1x4 dan class-nya itu double. Kalau untuk T-nya itu dengan value-nya itu 1x1 TF dengan size-nya itu 1x1 dan class-nya itu TF. Kemudian ya segitu saja. Kemudian kita langsung masuk ke contoh soal latihan kedua dengan soal yang kedua. Soalnya itu diketahui suatu fungsi AB berorder 4 yaitu U sama dengan XY per YS akar 4 tambah ZS tambah XYZ jika nilai X sama dengan 2, Y sama dengan 3, X sama dengan 5, maka tentukanlah persamaan alih tersebut dalam pemrograman MATLAB pada M-file. Jadi yang pertama-tama itu kita tulis dulu nama file fungsi strip ali titik M. Kemudian yang kedua itu deskripsikan atau menghitung nilai dari persamaan fungsi ali berorder 4. Kemudian kita lakukan deklarasi dari variabel yaitu X dengan nilai 2, Y dengan nilai 3, Z dengan nilai 5, yaitu untuk menginisialisasi nilai variabel dari X, Y, Z dengan nilai tadi itu kan 2, 3, dan 5. Kemudian langkah selanjutnya itu kita menghitung nilai dari fungsi alih dengan U sama dengan XY dikali YS dikali 4 ditambah ZS ditambah XYZ. Kemudian U sama dengan X dikali Y dikali 4 ditambah X dikali Y ditambah X dikali Y dikali Z. Kemudian langkah selanjutnya yaitu kita menghitung nilai U berdasarkan rumus yang diberikan. Jadi kan rumusnya itu adalah X dikali Y dikali 4. Nah,
sama dengan kita masukkanlah nilainya. Nilai X itu kan 2, terus nilai Y itu 3. Terus kita kalikan lagi dengan nilai Y dengan nilai 3. Terus kita kalikan dengan 4 sama dengan 72. Kemudian Z dikali Y sama dengan 5 dikali 3 sama dengan 15. Kemudian X dikali Y dikali Z sama dengan 2 dikali 3 dikali 5 sama dengan 30. Kemudian U sama dengan 72 ditambah 15 ditambah 30 sama dengan 117. Kemudian langkah terakhir yaitu kita menampilkan hasil dengan menggunakan fungsi TF print. Buka kurung, tanda petik 1, nilai dari fungsi ALIU adalah koma 2, persen F tanda mereng samping N, koma 1 atas, koma U tutup kurung. Itu untuk menampilkan nilai U ke layar dengan format desimal atau float TF. Langsung saja kita run. Oke, di sini di command Windows-nya itu nilai dari fungsi ALIU itu adalah 117,000000. Kemudian kalau di Wordscape-nya itu sebentar ya. Kalau di Wordscape-nya itu U itu dengan name-nya itu UABC. Dengan value U-nya itu 117 dan A-nya itu 5, B-nya itu 10 dan C-nya itu 8. Dengan size itu masing-masing 1x1 dan juga cost-nya itu double. Kemudian selanjutnya yaitu selanjutnya itu ialah kesimpulan dari penjelasan yang sudah saya jelaskan. Dapat disimpulkan bahwa MATLAB itu adalah suatu atau sebuah platform pemrograman yang umumnya digunakan para engineer atau para ilmuwan untuk menganalisis dan merancang. Baiklah, setelah penjelasan yang sudah saya jelaskan, di sini dapat disimpulkan bahwa MATLAB itu adalah suatu atau sebuah platform pemrograman yang umumnya digunakan para engineer atau ilmuwan untuk menganalisis dan merancang suatu sistem. Jadi inti dari MATLAB adalah bahasa MATLAB, bahasa yang berbasis matriks yang memungkinkan ekspresi matematika komputasi yang paling alami. Dalam sistem teknik kendali, para engineer menggunakan MATLAB dan Simulink di semua tahap pengembangan, mulai dari pemodelan pabrik hingga merancang dan menyetel algoritma kontrol dan logika pemantauan, hingga menerapkan pembuatan kode otomatis dan verifikasi sistem, validasi, dan pengujian. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.